Sari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muaro Jambi. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama rekan saya. Nama saya Lusmiati, saya mengajar di SMP Negeri 36 Muaro Jambi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, tepatnya di kelas 7. Kegiatan praobservasi ini dilakukan yaitu untuk mengukur sejauh mana kesiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik yang akan dilaksanakan di kelas. Oke, baiklah, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, terus kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Nah, pertanyaan saya yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas. Boleh Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya tentang apa? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas yaitu siswa mampu melafalkan bacaan dan juga gerakan dalam sholat. Nah, berarti nantinya siswa akan mampu melaksanakan atau melafalkan ya Bu, bagaimana bacaan-bacaan yang dalam sholat yang benar dan juga gerakan-gerakannya dengan benar, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pengembangan yang ingin Ibu fokuskan, pengembangan yang seperti apa yang ingin Ibu fokuskan? Ya, di sini saya lebih memfokuskan anak-anak itu dalam bacaan ya, terutama bacaan dan juga gerakan dalam sholat itu sendiri. Agar apa? Dengan bacaan dan gerakan dalam sholat, ketika sholatnya sudah baik, insya Allah akan terjauh dari menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau begitu strategi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran Ibu nantinya? Strategi yang saya akan gunakan dalam pembelajaran itu dengan menggunakan pendekatan saintifik dan juga model pembelajaran berbasis project based learning. Namun saya lebih juga akan mengkombinasikan pada metode demonstrasi dalam pembelajaran. Ya bagus ya Bu ya, berarti nantinya Ibu bahkan di sini akan menerapkan model pembelajaran PJBL dengan metode demonstrasi seperti itu. Nah, kalau begitu media-media yang ingin Ibu gunakan itu media apa saja Bu? Ya, media yang saya gunakan pada saat pembelajaran nantinya saya akan menggunakan media Canva dalam pembelajaran, di mana peserta didik ini awalnya saya akan meminta untuk menggali informasi bisa melalui Canva, mencari referensi di internet itu melalui bisa artikel Google. Dari situ nantinya peserta didik setelah anak mencari informasi melalui artikel ataupun Google, peserta didik saya minta untuk menonton sebuah video di mana di situ nantinya peserta didik dapat membuat desain infografis melalui Canva tentang gerakan dan juga bacaan dalam sholat. Berarti nantinya dia sudah nonton video, dia sudah melihat artikel-artikel mengenai bacaan dan gerakan sholat, dan mereka juga akan membuat sebuah produk ya Bu ya, membuat sebuah produk di Canva seperti itu mengenai bacaan dan gerakan sholat. Yang menarik sekali nantinya materi yang akan Ibu sampaikan di dalam kelas Ibu ini ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih. Nah, kapan waktu pelaksanaan kegiatan ini atau kegiatan observasi akan Ibu lakukan? Insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Ya, di kelas berapa Bu? Tepatnya di kelas 7. Kelas 7 pada jam pelajaran pada jam pelajaran 2 dan 3. Oke ya Bu ya, saya
harap atau kita doakan sama-sama supaya kegiatan observasi nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun, tidak ada kendala, dan Ibu bisa laksanakan observasi dengan sukses dengan terima kasih. Oke, selamat. Kita akan bertemu lagi nanti di kegiatan observasi. Terima kasih kegiatan observasi kita bersama saya dan rekan saya Ibu Rusmiati cukup di sini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi di kelas. Saya akhiri. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca surah pendek terlebih dahulu, yaitu dengan membaca surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, Ibu akan cek terlebih dahulu kehadiran Ananda semuanya ya. Baik anak-anak ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Rani? Maghrib, ya. Kemudian Ulfi? Salat subuh. Iya. Kemudian Dika? Sujud bu. Sujud. Divo? Bisa bu. Isa. Sally? Zuhur. Oke, baik ya. Hari ini hadir semua ya nak ya? Hadir.
Baik, biar lebih semangat lagi ya, marilah kita bersama menyanyikan lagu nasional. Untuk pada hari ini yang akan kita nyanyikan adalah lagu Garuda Pancasila. Mari bersama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dengan menyanyikan lagu nasional akan meningkatkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air. Adapun motivasi kita pada hari ini yaitu, coba siapa yang mau membaca? Ya, silakan. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk ke surga. Kenapa? Karena malaikat turut mendoakan para pencari ilmu untuk rela sayapnya diinjak-injak bagi para pencari ilmu. Jadi motivasi itu sangatlah penting ya. Terutama siapa yang menuntut ilmu akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena apa? Salah satunya malaikat aja rela sayapnya diinjak-injak para pencari ilmu. Karena apa? Begitu mulianya para pencari ilmu ini, seperti layaknya seseorang yang berjalan menuju surga. Selanjutnya, apakah Anda masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Sholat. Ya, materi minggu lalu kita membahas tentang sholat. Coba Najwa, masih ingat nggak sholat itu apa? Ya, ada yang lain mungkin? Saya Bu, Ya, tiang agama Bu. tiang agama. Ya, coba ada yang lain lagi? Saya Bu, Ya, silakan Rere. kewajiban bagi umat Islam. Iya, kasih aplaus untuk Rere. Dengan Anda mengingat materi minggu lalu, itu membuat Anda semakin paham dan Anda siap melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, pada hari ini yang akan kita bahas masih keterkaitan pada materi sholat. Nah, mengapa sholat itu penting bagi umat Islam? Ada yang tahu? Saya Bu, Iya, silakan. merupakan salah satu rukun Islam. Oke, kasih aplaus. Ada yang lain mungkin? Saya Bu, Iya, iya. karena merupakan kewajiban umat Islam. Iya, bagus. Kasih aplaus untuk Alia. Jadi, sholat itu merupakan tiang agama yang harus dikerjakan, wajib dikerjakan bagi umat Islam. Sholat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Islam. Rukun Islam yang keberapa? 2. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua
menjelaskan hakikat sholat. Yang kedua, mengamalkan sholat 5 waktu secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi, apa itu sholat? Sholat merupakan sarana meminta kebaikan kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah. Ya, menurut istilah, perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri hingga Salam. Di dalam sholat terdapat rukun-rukun sholat yang dimana rukun-rukun itu harus kita laksanakan secara tertib atau berurutan. Jadi tidak boleh di dalam rukun-rukun sholat itu kita melaksanakan secara acak atau terbalik-balik. Ya, contohnya yang pertama harus didahului dengan niat. Yang kedua apa? Berdiri tegak bagi yang mampu. Yang sedang sakit boleh lakukannya dengan cara Duduk. Gak bisa duduk juga boleh dengan cara Baring. Selanjutnya apa? Takbiratul ihram. Kemudian apa lagi di situ? Membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya apa lagi? Ruku. Ya, ruku. Ya. Kemudian dua kali sujud. Selanjutnya Duduk di antara dua sujud. tasyahud, dan selanjutnya hingga semuanya dilaksanakan secara tertib. Ya, secara tertib. Bagaimana sampai sini? Semuanya sudah jelas? Jelas, Bu. Ya, untuk lebih jelasnya coba Ibu mau bertanya kepada Rani. Apa niat sholat maghrib? Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati hadaan lillahi ta'ala. Kasih aplaus untuk Rani. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Aulia. Bacakan niat sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati hadaan lillahi ta'ala. Ya, kasih aplaus untuk Aulia. Nah, sepertinya anak-anak Ibu sudah mulai ngantuk ini. Ya, coba semuanya silakan berdiri. Silakan tangan ke depan, ke samping, ke atas, lalu dibuang. Sekali lagi, tangan ke depan, ke samping, ke atas, dibuang bersama. Oke, yang lebih semangat lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya ikuti instruksi dari Ibu. Fokus, ya. Tepuk 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 2, 1, 4. Oke, tepuk tangan dulu. Tangan dulu kembali. Baik anak-anak, sudah semangat lagi untuk belajar? Sudah. Udah semangat lagi untuk belajar ya. Lebih semangat lagi karena apa? Sebentar lagi Ibu akan menayangkan sebuah video. Video apa itu? Video tutorial membuat sebuah infografis tentang gerakan dan juga bacaan dalam sholat. Yang nantinya silakan kalian membuat di sebuah aplikasi
aplikasi Canva. Di situ ada langkah-langkahnya. Ya, silakan nanti kalian dari video tersebut kalian membuat desain infografis tentang gerakan dan juga bacaan dalam sholat. Siap? Siap, Bu. Selanjutnya, silakan melihat tutorial video dalam membuat desain infografis tentang bacaan dan gerakan dalam sholat. Silakan fahami dan amati. Selanjutnya di sini apabila sudah berhasil login, nah di sini kita klik di bagian menu template untuk membuat infografis. Kemudian di sini kita cari untuk template infografis. Nah, di sini ada banyak sekali template infografis yang bisa kita gunakan. Nah, di sini akan saya buat infografis saja. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan template yang sudah disediakan. Ini ada banyak sekali jenis template yang bisa kita gunakan. Nah, di sini teman-teman tinggal mengedit template yang teman-teman pilih untuk disesuaikan dengan tema atau topik yang akan teman-teman buat. Nah, di sini untuk tampilan bisa diperbesar. Caranya kita klik di bagian bawah. Kemudian silahkan pilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini akan saya buat 100. Nah, di sini dengan menggunakan Canva, kita tinggal klik kemudian edit. Nah, sebagai contoh, kita klik. Nah, di sini kita tinggal mengedit font, kemudian ukuran, warna, dan sebagainya. Bagaimana setelah Anda melihat video tutorial melalui Canva? Apakah semuanya sudah jelas? Jelas. Baik, kalau semuanya sudah jelas, silakan kalian mencari literatur tentang baik itu berupa artikel, bisa dengan video di YouTube yang berkaitan dengan gerakan dan juga bacaan dalam Sholat. Baik anak-anak, tugas selanjutnya silakan kalian mencari kajian literatur baik itu berupa artikel melalui Google ataupun video-video di YouTube yang berkaitan dengan gerakan dan juga bacaan dalam Sholat. Silakan dikerjakan.
Memahami di sana? Bisa. Ya, kalau bisa, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya, 3 kelompok. Silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Karena kelompok sudah dibentuk ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ini ke masing-masing kelompok dan silakan diskusikan dengan kelompoknya terkait pada materi yang kita bahas hari ini. Silakan kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya untuk mengisi LKPD yang sudah Ibu bagikan. Bagaimana anak-anak, sudah mulai membuka Canva-nya? Sudah. Ya, yang sudah silakan mulai bekerja nak ya. Di situ silakan Anda membuat desain infografis tentang bacaan dan gerakan dalam sholat. Oke, Ibu tunggu pengumpulan tugasnya jam 10. Siap? Siap. Oke, silakan dikerjakan. Bagaimana kelompok ini? Sudah sampai di mana? Di sana? Bisa Bu? Ya, jangan lupa bacaan dan juga gerakan dalam sumbernya ya. Ini bagaimana? Banyak kan template-nya nak? Bagus-bagus. Bisa dipilih sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Bagaimana yang kelompok ini nak? Sudah. Ada masalah apa enggak? Bisa ya? Mudah kan mengerjakannya? Ya, yang ini bisa? Ya, bisa ya. Oke. Kira-kira ada kendala nggak dalam pembuatan desain infografis? Semuanya bisa ya? Banyak sekali template-template yang kita gunakan untuk membuat desain infografis dalam Canva itu sendiri ya. Oke, waktunya tidak banyak lagi. Jam 10 dikumpulkan. Baik ya, waktunya sudah habis dan selanjutnya kita presentasi kelompok. Silakan maju ke depan. Ini untuk kelompok 1 ya, silakan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibaca pada gerakan dan rukun sholat. Yang pertama berdiri tegak dan berniat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga bersedekah membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan surat pendek. Yang keempat berdiri tegak dan berniat. Yang kelima tidak 6 sujud, 7 duduk di antara 2 sujud, 8 sujud lagi, 9 tasyahud awal, 10 tasyahud akhir, dan yang terakhir salam. Sekian dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, itulah hasil pemaparan dari kelompok 1. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, sudah bagus nah ya untuk kelompok 1, hanya saja tugas
hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nadia. Bacaan dan gerakan sholat. Yang pertama, membaca takbir, Allahu Akbar. Yang kedua, membaca Al-Fatihah dan surah pendek. Yang ketiga, ruku, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang keempat, i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Yang kelima, sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang keenam, duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh, tasyahud awal dan akhir. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, salam. Sekian dari kelompok 2, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, di kelompok 2 itu sudah bagus ya, ada bacaan dan juga gerakan dalam sholat. Baik, selanjutnya ya, sebelum kita akhiri seperti biasa kita melakukan evaluasi, yaitu dengan mengerjakan kuis melalui Google Form yang linknya sudah Ibu bagikan ke grup WA kelas kita. Silakan dikerjakan. Oke ya, hasilnya sudah mulai muncul. Di situ Arum dapat 100 ya. Kasih aplaus untuk Arum. Selanjutnya ada Najwa juga 100 di sana. Ya, kasih aplaus untuk Najwa. Oke, Kurniawan juga bagus, dapat 8, dan yang lainnya masih banyak juga yang belum selesai. Silakan dikerjakan, masih Ibu tunggu. Siap? Siap, Bu. Oke. Baik anak-anak ya, untuk hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran, baik itu secara berkelompok, dan terakhir tadi kita sudah melaksanakan evaluasi secara sendiri-sendiri atau individu, dan alhamdulillah hasilnya sudah mulai nampak sebagian ya. Hasilnya sudah jauh lebih baik ya. Sekarang Ibu akan bertanya kepada Anda semua, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran kita hari ini, terutama dalam membuat desain infografis tentang gerakan dan bacaan salat? Menyenangkan. Ya, alhamdulillah jika menyenangkan ya. Karena apa? Pembelajaran kita hari ini itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Karena apa? Salat itu merupakan tiang dan fondasi dalam agama Islam. Hanya saja ya, perlu Ibu evaluasi sedikit. Tadi dalam kelompok 1 dan 2, juga 3, ketika maju di depan, tadi kelompok 1 masih harus ada perbaikan ya, kelompok 1 untuk bacaannya ya, bacaannya tadi belum ada. Nah seperti itu ya, tapi semuanya sudah baik. Nah itu ya. Baik. Oleh karenanya, apa yang dapat kita tarik kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan Rani. Salat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan tidak boleh ditinggalkan. Iya, kasih aplaus untuk Rani.
membantu Rani untuk membuat kesimpulan? Saya Bu, Ya, silakan Iwan. rukun Islam yang tidak boleh tinggalkan. Rukun Islam yang tidak boleh tinggalkan. Bagus. Kasih aplaus untuk Iwan. Jadi, adapun kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, sholat itu merupakan kewajiban bagi umat Islam yang tidak boleh kita tinggalkan, dan apabila kita tinggalkan merupakan dosa. Tak boleh kita meninggalkannya ya nak ya. Nah, sehari semalam kita melaksanakan sholat sebanyak 5 kali. Apa saja itu tadi? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kelima sholat tersebut wajib dan harus kita kerjakan selama sehari Malam. Tidak boleh kita tinggalkan ya nak ya. Ya Bu. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Semuanya sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham, semuanya sudah jelas. Ibu harap tidak sampai di sini saja ya nak ya, tetapi kita amalkan dalam kehidupan yang nyata, yakni dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Untuk materi minggu yang akan datang, yang akan kita bahas yaitu tentang puasa. Jadi silakan belajar di rumah, dibuka-buka bukunya untuk pelajaran yang akan datang. Siap? Siap Bu. Sebelum kita pulang ya, karena tadi di awal sudah kita awali dengan berdoa, maka akan kita tutup juga dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pertemuan hari ini Ibu tutup, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Ibu Rusmiati rekan saya pada kegiatan kali ini, yaitu di kegiatan pasca observasi. Nah, sebelumnya kami sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan observasi yang dilakukan di kelas oleh teman saya Ibu Rusmiati. Nah, sekarang kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Rus? Alhamdulillah sehat. Setelah melaksanakan kegiatan observasi di kelas ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan observasi di kelas 7 minggu lalu? Perasaan saya sangat senang melihat peserta didik juga sangat antusias dengan strategi yang saya berikan di kelas, apalagi kaitannya sama media. Ya. Jadi anak-anak sangat antusias sekali dalam pembelajaran pada minggu lalu.
Iya, kita bahagia ya, kita senang kalau anak-anak itu antusias terhadap materi yang kita berikan. Nah, selanjutnya yaitu apakah kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan rencana yang Ibu buat? Alhamdulillah, pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai karena sudah sesuai dengan sintak-sintak pada modul pembelajaran yang saya. Ya berarti sesuai ya sintak PJBL ya kemarin ya Bu ya yang sudah Ibu laksanakan kegiatannya. Setelah itu ada nggak ini kendala atau hambatan yang Ibu rasakan setelah Ibu melaksanakan observasi ini? Hambatannya ketika pembelajaran mungkin waktu ya. Saya kekurangan waktu karena anak-anak ini sebetulnya anak-anak sangat senang, jadi banyak sekali ornamen-ornamen yang mau mereka buat sehingga di situ kami sedikit kekurangan waktu dalam pembelajaran. Karena Ibu kemarin menggunakan media Canva ya Bu ya. Jadi kan kalau di Canva itu kan anak ya banyak prosesnya, pemilihan gambar ya, betul sekali. Kalau kendala lain ada Bu? Tidak ada ya, alhamdulillah pas seperti itu. Selanjutnya pertanyaan saya yaitu mengenai kompetensi. Ibu tahu sendiri kan kita memiliki 4 kompetensi yang bisa kita capai pada saat kita melaksanakan sebuah pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya kegiatan pembelajaran Ibu selanjutnya kompetensi apa nih yang ingin Ibu fokuskan? Ya, kompetensi saya ya yang saya fokuskan yaitu pada kompetensi pedagogi, di mana lebih saya ingin dengan menggali potensi pedagogi proses pembelajaran agar lebih baik lagi dan peserta didik juga dapat menerima pembelajaran lebih efektif lagi. Kita juga harus lebih banyak belajar lagi supaya peserta didik kita juga lebih paham terhadap materi-materi yang kita berikan seperti itu. Nah, selanjutnya harapan-harapan yang Ibu harapkan atau yang bisa Ibu refleksikan setelah Ibu melaksanakan observasi. Nah, apa yang kiranya ingin Ibu harapkan, yang menjadi harapan Ibu? Harapan saya untuk ke depan, saya ingin menggali potensi saya, terutama dalam media pembelajaran, khususnya Canva, agar peserta didik lebih termotivasi lagi dalam pembelajaran dengan pembelajaran yang interaktif dan juga pembelajaran yang menarik pastinya, karena setiap ada perubahan-perubahan yang lebih dalam pembelajaran gitu ya. Bagus ya harapan Ibu ya. Selanjutnya supaya bisa harapan itu kita realisasikan seperti apa yang kita sebagai guru juga harus belajar dan belajar lagi. Terima kasih ya guru atas kesempatannya. Kita sudah melakukan coaching, kita sudah melakukan supervisi, observasi di kelas. Nah, terima kasih. Demikianlah kegiatan coaching antara saya dan teman saya Ibu Rusmiati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.